warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton videoku, yang telah like dan subscribe, dan teman-teman yang belum subscribe videoku silahkan subscribe dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih sebelumnya. Semoga dengan kalian menonton video sharing dariku dan melakukan upaya-upaya yang aku lakukan sebelumnya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini aku lebih baik, sangat lebih baik dari sebelumnya teman-teman. Semoga bisa memberikan semangat baru untuk kalian, bisa memotivasi kalian agar kalian tidak terlalu cemas lagi, tidak terlalu takut ketika sensasi datang, tidak memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Dan alhamdulillah kecemasan-kecemasan itu, sensasi-sensasi itu sebenarnya hanya karena kita terlalu cemas dan panik, kita terlalu stres gitu teman-teman. Jadi semoga dengan menonton video sharing dariku, kalian tidak terlalu stres lagi, tidak terlalu takut, tidak terlalu cemas gitu ya teman-teman ya. Semoga menjadi jalan kesembuhan untukku pribadi dan untuk kalian semuanya, terutama yang sedang mengalami gangguan GERD dan psikosomatik. Jadi aku masih tetap butuh dukungan like dan subscribe dari kalian, serta share ke teman kalian. Juga silahkan komen di kolom komentar. Semoga aku bisa menjadi teman sharing kalian. Semoga aku bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kalian, dan semoga itu membantu untuk membuat kesehatan kalian menjadi lebih baik, entah fisik maupun mental gitu teman-teman. Hari ini aku akan sharing ke kalian tentang beberapa status teman-teman yang aku baca mengenai kenapa beberapa sensasi atau kecemasan, ketakutan itu timbul menjelang sore sampai malam hari, padahal dari pagi sampai siang kita itu baik-baik saja gitu teman-teman ya. Kita tidak merasakan sensasi, kita tidak merasakan sensasi, tapi ketika menjelang sore sampai malam kadang mengganggu tidur. Itu kenapa hal itu bisa terjadi gitu teman-teman. Nah, itu juga aku alami dulu teman-teman. Jadi karena menurut aku memang ada beberapa faktor ya, dan kita harus tahu nih, kita beda faktorku yang faktor yang menyebabkan aku kumat dan faktor apa yang membuat kalian kumat gitu teman-teman ya. Kita memang harus benar-benar teliti kalau ke hal yang membuat sensasi datang itu apa, hal yang membuat aku kumat GERD dan psikosomatiknya itu apa. Kita memang harus pintar-pintar mencari tahu itu teman-teman. Jadi ketika kita sudah tahu penyebabnya, maka akan lebih mudah cara atau metode penyembuhannya. Kalau menurut aku ada beberapa faktor ya. Yang pertama, kenapa dari pagi sampai malam dari pagi sampai siang kita tidak merasakan sensasi, kita tidak cemas, kita tidak takut. Karena menurut aku pribadi dan yang aku alami, karena dari pagi sampai siang kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak membuat fokus kita itu hanya kepada rasa takut dan kepada rasa cemas teman-teman. Jadi fokus kita itu benar-benar dialihkan dengan kerjaan, mengurus rumah, mengurus anak gitu ya. Yang jadi guru mungkin karena mengajar murid-murid, jadi pikiran kita itu fokusnya dialihkan ke hal-hal yang lain, tidak hanya memikirkan rasa cemas dan rasa takut. Terus mungkin saja ketika siang hari, ketika kita panik, kita stres, kita kita menemukan suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan, mungkin saja sensasi datang. Tapi karena kesibukan kita tidak menghiraukan sensasi itu teman-teman. Nah, ketika di sore hari badan kita sudah lemas gitu ya, pikiran kita sudah terkuras gitu teman-teman ya, itu biasanya ketika pikiran kita kosong, itu biasanya muncul rasa cemas itu karena fokus kita sudah tidak ada lagi, tidak ke kerjaan lagi, tidak ke hal lain lagi. Jadi biasanya rasa cemasku itu datang, rasa cemas, rasa takut. Akhirnya kalau sudah ada rasa cemas, rasa takut, sensasi datang gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut aku solusinya ketika menjelang sore, ketika kalian sudah tidak ada kegiatan, bisa dialihkan dengan kegiatan yang tidak terlalu memforsir tenaga kita. Misalnya yang penting fokus kita
pikiran kita itu dialihkan tidak ke rasa cemas dan rasa panik. Bisa saja mungkin kakak yang punya anak bisa berbincang-bincang dengan anaknya, mengerjakan tugas anak bareng-bareng gitu ya, berbincang-bincang dengan suami, atau mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak terlalu memforsir tenaga, karena dari pagi sampai siang tenaga kita sudah terkuras habis. Jadi untuk mengalihkan pikiran kita dari rasa cemas, mungkin melakukan hal-hal yang tidak terlalu menguras tenaga kita gitu teman-teman. Nah selanjutnya mungkin karena siang harinya kita makan makanan yang dipantang dan waktu itu kita tidak terasa, jadi sore hari setelah tubuh mulai lemas mungkin baru bereaksi, jadi asam lambungnya mungkin naik. Setelah asam lambung naik, jadinya berbagai sensasi datang, muncul lagi rasa takut, rasa cemas lagi. Jadi kalau aku sampai sekarang pun aku kadang masih suka seperti itu teman-teman. Jadi ketika malam hari menjelang tidur, kalau pikiranku itu macem-macem, udah lagi banyak yang aku pikirkan gitu ya, di luar rasa panik dan rasa takut. Kalau sudah banyak hal yang mengganggu pikiranku, itu tidurku tidak nyenyak teman-teman. Bisa 2 jam setelah tidur aku kebangun gitu ya, tapi alhamdulillahnya itu sudah tidak terlalu menggangguku. Kenapa? Karena pedomanku adalah, kemarin aku juga merasakan hal ini. Kemarin aku juga takut ketika aku bangun tengah malam gitu ya. Aku biasanya kalau misalnya aku tidur sendirian di kamar, aku biasanya bangunkan suamiku. Pokoknya ada teman lah, tidak sendirian lah gitu teman-teman. Kalau misalnya suaminya lagi kerja, tidurlah sama anak kalian, tidak apa-apa. Yang penting rasa takut kalian itu teralihkan. Terus aku yang jadi pedoman itu yang tadi malam aku juga berpikiran kayak gini, aku juga takut, aku juga was-was, jadi aku tidak bisa tidur. Toh sampai sekarang alhamdulillah aku masih sehat, berarti ini benar-benar hanya kecemasanku saja. Jadi kalau itu sudah menjadi kunci, itu menjadi kuncinya kita teman-teman. Jadi hal-hal yang dulu yang kita pikirkan, hal buruk yang kita pikirkan dan alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi, itu yang menjadi kunci. Sehingga kalau misalnya sensasi datang, kita sudah tidak terlalu was-was lagi. Oh enggak, ini cuma sebentar. Biasanya aku ambil nafas dalam-dalam, aku keluarkan, aku atur pola tidur, aku atur cara tidurku, aku rilekskan badan, rilekskan pikiran gitu ya, tidak terlalu cemas lagi, tidak terlalu panik lagi. Biasanya setengah jam aku sudah mulai bisa tidur lagi gitu teman-teman. Jadi bagi kalian yang sekarang masih sering ngerasa cemas ketika bangun tengah malam, percayalah kepadaku, percayalah teman-teman, kalau ini hanyalah sebuah sensasi. Berapa tahun kalian merasakan hal itu? Apakah kejadian? Tidak kan? Nah itu dijadikan kunci teman-teman. Kalau kalian dulu pernah di fase terparah, tapi alhamdulillah sampai sekarang Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup, maka kesempatan itu jangan kita sia-siakan, jangan kita perburuk dengan hal-hal yang sebenarnya insya Allah tidak terjadi. Itu hanya ada di pikiran kita teman-teman. Sehingga ketika kita sadar kalau itu hanya ada di pikiran kita, maka insya Allah sensasinya perlahan-lahan menghilang kok. Tapi bagi yang masih parah-parah ya, yang masih sering sensasi datang, yang masih ketakutannya yang masih parah, yang masih cemasnya parah, mungkin beberapa video dariku sebelumnya yang menghindari hal-hal yang memicu cemas dan panik kalian naik, menghindari hal-hal yang memicu makanan yang memicu asam lambung kalian naik gitu teman-teman. Jadi itu ya menurut aku kenapa kita sering panik menjelang sore dan sampai malam hari ya, karena memang di kondisi sore sampai malam itu kita tidak memikirkan apa-apa, pikiran kita kosong. Dan bagi penderita GERD dan psikosomatik, kalau sudah pikiran kosong itu biasanya cemas lagi, memikirkan hal-hal yang buruk lagi gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa dialihkan, kalian bisa mengalihkan fokus kalian ke melakukan hal-hal yang tidak terlalu memforsir tenaga kalian gitu teman-teman. Jadi mari kita selalu berpikiran positif, jangan mau dikuasai oleh pikiran negatif teman-teman. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sholat, banyak-banyak sholawatan, banyak-banyak mengaji, insya Allah itu membantu kok teman-teman. Jadi
Aku yakin kita semua pasti sembuh. Aku yakin kita bisa terhindar atau terlepas dari rasa panik, dari rasa takut, dari kecemasan ini. Tapi memang kuncinya adalah kita perlu sadar kalau memang kita sekarang sedang terkena GERD dan psikosomatik. Sehingga kalau kita sudah sadar, maka insya Allah kita bisa menerima ternyata aku dikasih ini, Allah ada sesuatu nih yang ingin aku ambil hikmahnya gitu teman-teman. Jadi jangan berpikiran negatif terus, jangan mengeluh terus, yuk bisa berpikiran positif, bisa tetap semangat, kita semua pasti sembuh. Kuncinya hanya menjaga pola pikir bagi yang psikosomatiknya parah teman-teman. Jadi jangan terlalu cemas, tuh banyak kan di luar sana yang mempunyai sensasi kayak kita, yang mempunyai rasa cemas kayak kita, paniknya berlebih, takutnya berlebih gitu ya. Berarti kita tidak sendirian. Jadi yang bisa menyembuhkan siapa? Diri kita sendiri teman-teman. Jadi ayo kita sekarang sama-sama berjuang, dijalankan lagi metode 4P-nya, terus ditambah lagi doanya, dekatkan lagi hubungan kita dengan Tuhan kita gitu ya teman-teman ya. Insya Allah lambat laun sensasinya akan menghilang. Bagi sekarang yang masih baru-baru kena sensasi, ya jangan terlalu terpuruk teman-teman. Kita juga pernah berada di masa itu, di masa-masa dimana tiap harinya ya sensasi datang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku juga sudah pernah merasakan itu dan alhamdulillah sekarang aku bisa sharing ke kalian, artinya aku sudah sehat kembali. Semoga kalian termotivasi juga. Jangan terlalu berlarut-larut dengan pikiran kok negatif. Kalian bisa kok, yuk diganti mindsetnya. Yuk kita harus selalu berpikiran positif. Jadi tiap bangun tidur itu, insya Allah ya Allah berikanlah aku kesehatan agar aku bisa bermanfaat untukku pribadi dan untuk sekitarnya. Jagalah, aku akan menjaga tubuh yang Engkau berikan ya Allah dengan makan makanan yang sehat, menjaga pola hidup, menjaga pola pikirku, bantu aku agar bisa melewati ini semua gitu ya teman-teman ya. Jadi memang harus benar-benar berpasrah, menerima, terus tidak boleh sering-sering mengeluh teman-teman, karena itu hanya akan memperburuk pikiran kita. Jadi sekian video sharingku hari ini, semoga kalian lebih semangat lagi untuk sembuh. Bisa ya, bisa sembuh ya, bisa teman-teman. Aku aja bisa, kita semua pasti bisa gitu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Terus tonton videoku, terus like dan subscribe. Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.